ketemu lagi dengan kami dari jurusan Ilmu Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, hari ini saya mau mewawancarai ketua jurusan ITP yang di samping saya ini, namanya Ibu Dr. Yoyanda Bait, STP MSI. Jadi hari ini kita akan mengulik lengkap alasan beliau kenapa beliau lebih memilih konsentrasi ilmunya ke bidang pangan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ibu Kajur, boleh ceritakan sedikit mengenai perjalanan Ibu Kajur hingga memilih bidang ilmu teknologi pangan sampai saat ini, dari S1-nya, S2-nya, dan S3-nya. Dipersilakan. Oke, jadi kita mulai dari SMA ya. SMA itu saya memilih jurusan IPA karena saya tertarik dengan penelitian di laboratorium. Nah, setelah lulus SMA, saya masuk di jurusan teknologi hasil pertanian. Karena dulu itu agak terjebak ya, karena memikirkan kata teknologi. Zaman dulu tahun 97 itu kalau berbau-bau teknologi itu sudah sesuatu yang sangat wow. Ya, orang pikir kayak teknik ya. Iya. Jadi memilih teknologi hasil pertanian itu masih agak-agak mereka-reka ya, kira-kira jurusannya seperti apa. Ya. Ternyata setelah masuk di jurusan ini sangat bagus ya, karena banyak praktikum di labnya. Terus praktikumnya juga seru ya, karena kita bisa masak-masak sambil nyicip-nyicip. Ya, setelah itu kita menganalisis kandungan kimianya, kira-kira dari produk yang kita buat itu kandungan kimianya apa. Jadi memang sangat ini. Kemudian lanjut ke S2. Tunggu, sebelum lanjut, Ibu Kajur S1-nya dari mana? Saya S1-nya di jurusan teknologi pertanian. Prodinya teknologi hasil pertanian, Universitas Samratulangi Manado. Iya, keren ya. Tahun berapa tuh Bu Kajur? Tahun 97. Masih muda ya. Ketahuannya. Terus lanjut S2-nya bagaimana? Oke, nah terus S2-nya saya memilih jurusan ilmu gizi masyarakat. Kenapa? Karena saya memikirkan bahwa pangan ini pasti erat kaitannya dengan gizi ya. Jadi saya ingin melihat bagaimana makanan ini setelah kita makan, prosesnya di dalam tubuh bagaimana. Wah, keren. Jadi habis pangan lanjut ke gizi ya. Iya. Terus gimana tuh lanjutnya? Lanjutnya di Institut Pertanian Bogor tahun 2007. Cukup jauh juga ya. Selang waktunya dari S1 ke S2. Terus pengalamannya waktu ngambil S2 gizi bagaimana? Seru juga ya. Jadi kalau waktu S1 hanya sampai di lab kimia, mikrobiologi dan seterusnya. Nah, waktu S2 ini lebih kompleks lagi karena saya harus melakukan penelitian dengan menggunakan hewan coba, yaitu tikus. Ya, jadi itu pengalaman baru yang saya dapatkan. Karena langsung harus diuji ke makhluk hidup. Iya. Yang saya dapatkan waktu S2 dan waktu topik S2-nya, tesisnya Bu Kajur mengangkat mengenai apa? Mungkin teman-teman mau tahu. Ya, jadi S2 saya mengenai antioksidan yang ada di teh, baik teh hijau maupun teh hitam. Jadi membandingkan mana yang lebih efektif antara teh hijau dan teh hitam. Berarti Bu Kajur termasuk konsisten di bidang antioksidan ya? Iya. Pantasan sekarang Bu Kajur itu sangat-sangat suka minum teh bunga telang. Ternyata memang beliau dari S2 sudah berhubungan dengan teh tinggi antioksidan. Iya. Terus lanjut, setelah itu S3-nya? S3-nya saya di Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Nah, kembali ke ilmu pangan ya jurusannya. Kembali ke ilmu pangan lagi, ilmu pangan, tetapi konsentrasinya tetap ke gizi. Ya. Jadi hampir mirip dengan penelitian S2 ke antioksidan, tapi antioksidannya ke beras dan membuat produk khusus untuk penderita diabetes. Wah, keren. Jadi produk dari S3-nya, kalau S2-nya Bu Kajur itu menghasilkan
teh tinggi antioksidan. Nah, produk penelitian S3-nya menghasilkan beras yang tinggi antioksidan. Jadi sangat keren ya. Jadi itu salah satu contoh inovasi-inovasi pangan yang bisa kita buat di jurusan ilmu teknologi pangan. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa menjadi motivasi Bu Kajur itu untuk menekuni bidang pangan ini? Oke, jadi saya terinspirasi dari dosen saya waktu S1 yang pembimbing saya juga. Waktu itu kan banyak teman-teman kami yang merasa salah jurusan. Nah, kemudian beliau memberikan insight kalau misalnya secara produksi tanaman ini besar-besaran, kemudian dibiarkan saja nanti akan rusak. Ya, sehingga di situ orang-orang teknologi pangan dibutuhkan. Ya, berperannya di situ, menghadirkan solusi ya. Iya, jadi dari situ saya terpacu untuk menekuni bidang teknologi pangan. Ya, bagus sekali ya motivasinya. Kemudian apakah selama ini Bu Kajur itu memang punya sosok inspiratif di bidang pangan yang selama ini menginspirasi Ibu dalam meneliti, dalam mengajar dan sebagainya? Ya, yang pasti dosen-dosen waktu S1, kemudian bisa di-spill mungkin dosennya siapa? Iya, jadi pembimbing saya Ibu Erni Nurali. Halo Enci Erni. Oh, iya, beliau juga ngajar waktu saya S2. Iya. Kemudian ya penulis-penulis buku tentang pangan yang memang kitab wajib di teknologi pangan itu Kimia Pangan dan Gizi, Bapak F.G. Winarno. Ya, itu sering disebut kitab kuning. Iya. Yang pokoknya kalau mau lihat tentang kimia pangan wajib baca Winarno. Iya, itu. Oke. Beliau masih ada ya? Iya. Oh, insya Allah sehat selalu ya Prof ya. Ilmunya banyak sekali memberikan manfaat untuk orang Tekpang. Kemudian menurut Bu Kajur, apa tantangan terbesar menjadi dosen di ITP? Ya, kalau di jurusan kita ya, tantangannya memang mahasiswa itu pada awalnya itu tidak tertarik sebenarnya. Jadi jurusan kami itu kadang jadi back burner ya kalau istilah anak muda sekarang. Jadi kayak cadangan saja, jurusan cadangan ya. Iya, jadi memang agak-agak susah itu pada awal-awal semester sih. Tapi kalau misalnya mereka sudah bisa beradaptasi pada semester 1 dan 2, insya Allah pada semester berikutnya bisa bertahan ya sampai selesai. Bahkan biasanya mahasiswa itu pada awal masuk itu mereka kebanyakan mayoritasnya merasa salah jurusan. Iya. Tapi di semester 3 ke atas mereka justru paling antusias mengikuti praktikum, proyek-proyek dan sebagainya. Rata-rata seperti itu sih. Karena mereka sudah tahu ternyata di Tekpang itu seperti ini. Iya. Makanya melalui podcast ini juga sarana sosialisasi kira-kira Tekpang itu seperti apa ya. Nanti di episode-episode berikut kita akan membahas atau mengulik lebih tajam lagi mengenai Tekpang. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Ibu menjaga keseimbangan antara mengajar? Kan kita tahu bersama dosen itu kan punya tiga tugas utama ya, tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian sama pengabdian. Bagaimana tuh Bu Kajur kalau menjaga keseimbangan di mana misalnya harus ada jam mengajar, kemudian bertabrakan dengan harus penelitian, belum lagi harus turun ke desa melakukan pengabdian. Bagaimana itu Bu Kajur? Oke, jadi karena tuntutan harus melaksanakan tridharma, jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu dan membagi prioritas. Ya, jadi biasanya prioritas utama itu mengajar. Tetapi kita kan mengajar tidak sendiri, kita ada timnya. Ya, jadi kita berbagi kira-kira siapa yang tim masuk duluan. Nah, di saat tidak mengajar itu, nah kita bisa sambil penelitian dan pengabdian. Nah, di ITP juga alhamdulillah tim dosen kita kompak ya, saling mendukung dan saling berkolaborasi baik di bidang pendidikan, penelitian dan
Ya. pengabdian. Selain dengan dosen, di penelitian dan pengabdian juga kami melibatkan Mahasiswa, mahasiswa. ya. Jadi kolaborasi dengan mahasiswa sehingga semua program penelitian dan pengabdian Ya. itu bisa berjalan lancar. Ya, jadi begitu. Jadi serunya di ITP itu mahasiswa selain bisa ikut kuliah, bisa terjun langsung mengikuti proyek-proyek dosen seperti penelitian atau kalau pengabdian itu pasti sering diajak dosen-dosen berbaur dengan masyarakat, menerapkan ilmu secara langsung ke masyarakat seperti itu. Cukup sekian podcast hari ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikut dengan dosen yang lain ya. Masih bersama saya dengan host podcast ITP. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.